Ayah, ayah, aku mohon padamu. Ibu sudah meninggal. Kamu adalah satu-satunya keluarga yang tersisa bagiku di dunia ini. Ayah, ayah, aku mohon, jangan masukkan aku ke rumah sakit jiwa. Aku bisa mati. Ayah, aku mohon ayah. Lu Jingtang, jujur saja. Dulu aku menikahi ibumu. Hanya untuk kekuasaan keluarganya. Sekarang dia sudah mati. Kamu, perempuan ini, harus menghilang dari kehidupan kami. Ayah, ayah. Enfin, enfin. Bodoh, berani beraninya carry masalah dengan Kak Lu. Tidak tahukah kalau selama 3 tahun ini, Kak Lu sudah mengalahkan semua orang di rumah sakit ini, tanpa ada tandingannya? Kak Lu, ada kabar dari ibu kota. Tiga Arilaji, adik Tirimu Lulignan, Akan menggantikanmu untuk menikahi putra mahkota keluarga Sheng. Sheng Jawa. Lu Linyan, Lu Linyan. Sudah lama kamu merebut milikku, sekarang saatnya mengembalikannya. Mari kita mulai dengan putra mahkota keluarga Sheng ini. Semuanya. Bawa perlengkapan. Ikut aku untuk rebut pengantin. Selamat datang di pernikahan abad ini antara keluarga Lu dan Sheng. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan terhangat untuk menyambut mempelai wanita kita, Nona Lu Linyan. Silakan naik ke panggung. Katanya mempelai wanita seharusnya adalah putri asli keluarga Lu. Lu Jingtang, Lu Linyan ini, hanyalah anak di luar nikah. Lu Jingtang sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa 3 tahun yang lalu. Kesempatan masuk keluarga kaya ini. Tant tu jatu que Tangan Lulignan. Kekuali, Lu Jingtang datang ke acara pernikahan hari ini. Lu Jingtang, setelah hari ini, aku akan benar-benar menggantikanmu menjadi menantu keluarga Sheng. Wanita paling terhormat di seluruh ibu kota. Yang disegani semua orang. Nona Lu Linyan, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Sheng Zhao ya? Aku bersedia. Aku menentang. Lu Jingtang. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk rebut pengantin. Aku datang untuk mencuri pengantinmu. Sheng Zhao ya kan? Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah tunangan resmimu, Lu Jingtang. Dari anak perempuan lemah yang dibuang keluarga Lu, berubah menjadi wanita yang datang untuk mencuri pengantin. Si wanita hila, Lu Jingtang. Permainan APA yang kau rencanakan? Itu tidak penting. Yang penting adalah hari ini,
Penggantianmu Sheng Zhaoya. Hanya bisa aku, Lu Jingtang. Ingin menjadi istriku, Sheng Zhaoye, bukan cuma modal mulut saja. Hati-hati. Lu Jingtang. Kakak Zhaoye adalah penerus keluarga Sheng, keluarga terkaya. Kau, orang gila dari rumah sakit jiwa, berani bermimpi. Mendekati keluarga Sheng, mimpi di siang bolong. Lu Linyan. Kau mengambil identitasku, mencuri tunanganku. Apa bedanya dengan Tikus Pengkuri? Tidak. Tikus saja tahu bersembunyi di lubang. Beraninya kau, di siang bolong begini, berlagak di hadapanku, pemilik aslinya? Kau menggoda. Kau berani memukulku? Aku? Sebelum kau bertindak, izinkan aku mengingatkanmu. Aku adalah orang sakit jiwa. Tahu. Sheng Zei. Sekarang, apakah aku layak menjadi istrimu? Berani ikut aku pergi? Bermain kabur dari pernikahan? Bayita. Halo Tuan. Halo, Nyonya. Memang tidak salah reputasi keluarga Sheng. Tempat tinggalnya tidak hanya luas dan nyaman, bahkan kesadaran pelayanan, para stafnya, juga jauh lebih baik daripada perawat di rumah sakit jiwa. Bagus. Aku sangat puas. Ini adalah mas kawin untuk istri keluarga Sheng. Mulai hari ini, semuanya milikmu. Kalau begitu, aku tidak sungkan-sungkan menerimanya. Kita bicarakan dari awal. Pernikahan aliansi kali ini hanya sekadar formalitas untuk kedua keluarga. Setelah menikah, aku akan menghormatimu, tidak akan mengganggu kebebasanmu. Dalam hal materi, aku bahkan bisa menjamin hidupmu berkecukupan. Tapi cinta, aku tidak bisa memberikannya padamu. Kamu, jadi sayang, jangan berharap terlalu tinggi. Di mataku, kau paling-paling cuma trofi bagiku. Kedepannya, jadilah pajangan yang manis. Jangan sampai mengganggu pandanganku. Mengerti? Kamu mau apa? aku punya pertanyaan. Semoga Nona Lu bisa menjawabnya. Katakan. Sebenarnya, kenapa kamu merusak pernikahan itu? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi aku dengar, perebutan harta keluarga Sheng sudah dimulai. Tuan Sheng, kamu ingin menang? Atau ingin kalah? Tampaknya kita berdua punya rahasia. Yang sebenarnya punya rahasia adalah keluarga Lu, bukan aku. Bukankah kamu juga keluarga Lu?
Mereka tidak pantas menjadi keluargaku. Jadi, kamu kembali kali ini. Untuk balas dendam? Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku bantu kamu merebut hak waris. Kamu hanya perlu saat waktu kritis membantuku. Bagaimana? Keluarga Sheng itu seperti serigala dan harimau. Nona Lu, bagaimana caramu membantuku? Aku kan orang gila. Siapa yang membuatku marah? Aku akan kambuh. Bukankah itu menyenangkan? Bagus. Setuju. Kartu hitam ini untuk kamu pakai sebagai uang saku. Aku terima. Lu Jingtang. Sebenarnya, berapa banyak wajah yang kamu punya? Halo. Coba periksa istriku itu. Sebenarnya dia dari mana? Dia terlihat lebih zila daripada orang ini. Masuk. Selamat pagi, Nyonya Muda. Hari ini adalah hari Anda mengunjungi rumah tua untuk menemui para sesepuh keluarga Sheng. Kami sudah menyiapkan pakaian dan perhiasan. Silakan pilih. Di mana Sheng Xiaoye? Tuan muda sudah dipanggil pulang ke rumah tua sejak pagi-pagi sekali. Beliau berpesan, setelah Anda bangun tidur, sopir akan mengantar Anda ke rumah tua. Oak. Aku ganti baju dulu, lalu berangkat. Linyan, akhirnya kamu datang. Trihan, hari ini adalah hari pertama kakakku dan kakak Xiaoye setelah menikah untuk menemui mertua. Aku datang tiba-tiba begini. Apakah tidak pantas? Tenang saja di hatiku. Kamulah yang seharusnya jadi istri sepupuku. Sedangkan Lu Jingtang itu, dia berani-beraninya merebut posisimu. Aku pasti akan membuatnya sengsara. Pengantin baru menemui mertua. Pengantin prianya bahkan tidak muncul. Hanya menyuruh sopir menjemput dan mengantar. Sepertinya, tuan muda tidak puas dengan pengantin barunya. KY, mereka. Berdiri. Ada APA? Sorot mata perempuan ini. Kok serem sekali. Seperti saat kakak Xiaoye sedang marah. Asadala mana mungkin. Perempuan ini jelas-jelas adalah orang gila. Kamu adalah istri yang baru saja dinikahi sepupuku. Sebelum menemui para sesepuh, aku mau ajari kamu beberapa aturan. Hei, gila, aku izinkan kamu pergi, berani-beraninya mengabaikan aturan keluarga Sheng. Berani sekali mengabaikanku, aturan keluarga Sheng. Aku tidak peduli apa aturan keluarga Shengmu. Tapi aturanku adalah, siapa yang mengusikku, dialah yang akan kuhajar. Kamu. Karena aku sudah menikah dengan Sheng Xiaoye. Sebagai adik sepupunya. Seharusnya kamu memanggilku apa? Mau aku memanggilmu kakak ipar? Mimpi. Panggil aku apa? Kalian pada diam saja ngapain? Cepat tangkap dia untukku. Panggil aku apa? Akipar. Hunter, lain kali kalau ketemu aku, harus tahu sopan santun.
Si gila kecil ini memang agak berbakat. Sungguh tidak berguna. Maaf ya, Zihan, kalau bukan karena mau membelaku, kamu tidak akan mendapat perlakuan kasar dari si gila ini. Tidak apa-apa, ini baru permulaan. Air teh untuk upacara penyajian teh sudah kusiapkan. Si gila ini hari ini, jangan harap bisa keluar dari keluarga Sheng dengan senyuman. Lu Jingtang, tangga saja. Tanpa perlu aku turun tangan. Aku tetap bisa membuatmu menanjis dan berlutut memohon padaku. Sheng Zei, kamu masih belum mau muncul juga? Ayah, karena istri Xiaoye sudah tiba, mari kita mulai upacara penyajian teh. Lu Jingtang, aku ingin lihat cangkir teh yang mendidih ini. Bagaimana kamu bisa memegangnya dengan stabil? Kakek sangat mementingkan tata krama. Jika cangkir teh pertama masuk rumah ini sudah membuat malu besar, maka si gila ini, beserta garis keturunan Sheng Xiaoye, di mata kakek, benar-benar akan tamat. Sajikan tehnya. Kakak kepar. Baiklah. Terima kasih, adik ipar. Wajahku sakit sekali. Lu Jingtan, kau hilia, suruhmu menyajikan teh untuk kakek. Kau malah menyiramkan air panas mendidih ke kepala Zihan. Kau! Aduh. Paman, aku tidak sengaja memukulmu. Aku kira ada lalat yang berdengung. Kau! Sudah, berteriak-teriak, tidak pantas. Dan kau, Nona Lu, entah kau benar-benar gila atau pura-pura gila. Keluarga kami, keluarga Sheng, tidak bisa menerima menantu perempuan seperti kau yang tidak tahu aturan. Ye, situasinya mulai di luar kendali nih. Kamu yakin tidak mau membantu calon istrimu? Keluarga Sheng adalah rawa yang memakan orang. Kalau masalah kecil saja tidak bisa diatasi, lebih baik jangan datang. Nona Lu, tidak dengar perkataan kakek, keluarga kami, keluarga Sheng, tidak bisa menerima menantu perempuan sepertimu. Lu Jingtang, meski kau berhasil merayu kakak Xiaoye, lalu apa? Ambang pintu keluarga Sheng tetap tidak bisa kau masuki. Kalau begitu, kalian suka menantu perempuan seperti apa? Kau, hentikan. Ayah. Lepaskan kakek. Kalian suka yang elegan atau yang ceria? Hentikan. Lu Jingtang, kamu gila apa? Ternyata kalian tahu aku gila ya? Lalu kenapa masih terus-terusan menggangguku? Beraninya kalian bagaimana? Minggir. Minggir. Ayah. Kamu, apa maksudmu? Maksudnya literal. Kalian, satu ingin hari ini membuatku dipermalukan dan dibatalkan pertunangannya. Satu, ingin memberiku pelajaran. Satu ingin memanfaatkanku untuk mengendalikan Sheng Xiaoye. Satu sudah tua dan rabun. Hanya tahu sombong. Melakukan formalitas saja. Kamu. Karena kalian tidak ingin menghormati dengan teh dengan baik, maka kita tidak usah menghormati lagi. Ah, kamu. Kakak, jangan hila lagi. Pertunangan masa kesilma dengan kakak, Jaya. Memang sudah feodal dan usang. Seharusnya sudah dihapus sejak lama. Kamu tidak bisa untuk mendaki keluarga Sheng, lalu terus-menerus mengganggu kakak Xiaoye. Benar, kamu gila. Berdasarkan apa menikahi sepupuku? Berdasarkan apa menjadi nyonya muda keluarga Sheng? Nona Lu, jika kamu masih membuat ulah tanpa alasan, memaksa tinggal di keluarga Sheng kami, maka jangan salahkan keluarga Sheng kami, tidak akan sungkan. Baiklah, jika kalian ingin membatalkan pertunangan, panggil Sheng Xiaoye kembali. Katakan padaku sendiri. Tuan muda sudah sampai. Tuan muda sudah tiba.
Sepertinya Kak Xiaoye juga tidak mau menikah dengan orang gila ini. Sampai-sampai datang sendiri untuk membatalkan pertunangan. Lu Jingtang, hari ini akan kau rasakan bagaimana rasanya dipermalukan dan ditolak di depan umum. Kak, orang gila ini mengandalkan pertunangannya denganmu. Berani-beraninya mengamuk di rumah kita. Dia tidak hanya mempermalukan aku dan kakek di depan umum, tapi juga mengadu domba kamu dan ayahku. Merusak hubungan kalian. Dia merusak aturan keluarga Sheng. Kak, cepat usir dia. Aku umumkan. Mulai hari ini, Lu Jingtang adalah istriku. Perhiasan ini adalah peninggalan ibuku untuk diberikan kepada menantunya. Lalu, sertifikat properti ini, kunci mobil, dan kartu ban adalah hadiah perkenalan dariku untuk istriku. Tuan muda sampai memberikan pusaka peninggalan ibu kepada nyonya muda ini. Sepertinya Tuan Muda sangat menghargai Nyonya Muda. Kak Xiaoye malah baik sekali pada orang gila ini. Sampai segitunya. Xiaoye memilih siapapun tidak masalah. Kenapa malah memilih gadis gila ini? Hadiah-hadiah ini, kalau digabung nilainya miliaran. Kak, dia mana ada harganya segitu? Lu Jingtang, kamu pukul aku lagi. Memang kamu yang kupukul. Tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak tahu aturan. Kak, lihat dia. Sebagai istri sepupumu, salahkah mengajarkanmu aturan? Tidak salah. Kalau tidak salah, kenapa tidak minta maaf? Aku. Maaf, Kak Ipar. Tidak apa-apa. Tapi lain kali kalau ketemu aku, kamu masih tidak sopan, aku masih akan memukulmu loh. Ayo, waktunya sudah sore. Naik ke atas dan istirahat. Penampilanku hari ini lumayan bagus kan? Transaksi kita bisa berlaku sekarang? Penampilanku hari ini cukup bagus kan? Transaksi kita bisa berlaku sekarang? Kalau aku bilang tidak? Kalau kau bilang tidak, aku akan membunuhmu. Semoga kerja sama kita selanjutnya berjalan lancar. Kamar tidur ini hari ini milikku. Kau tidur di kamar lain. Sepertinya hari ini tidak bisa. Aku peringatkan kau, meskipun kita suami istri yang sah, tapi kalau kau berani punya niat jahat, aku tetap akan membunuhmu. Ini rumah tua. Kalau hari ini kita tidur terpisah, pasti akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Lebih baik menghindari masalah daripada mencari masalah. Lagi pula, aku tidak tertarik padamu. Semoga saja begitu. Postur tubuhnya lumayan bagus. Bagus dilihat? Bagus. Dia yang terlatih paling baik dari semua yang pernah kulihat. APA. Sheng Xiaoye, kamu melamun apa sih? Dia pernah lihat tubuh pria lain juga? Nggak ada apa-apa. Bang Ye, dulu kamu suruh aku selidiki informasi kakak ipar. Sudah ada hasilnya. Ketemu di bar. Aku ada urusan, mau keluar sebentar. Hello, Nengxing. Sayang, kamu ini benar-benar diam-diam menghanyutkan. C'est qu'à Libertindac, Lansung manque Jean Parcan. Berita tentang kamu yang mengacaukan pernikahan sudah tersebar di seluruh internet. Aku sangat mengagumimu.
Ada gerakan apa dari pihak keluarga Lu? Ayah bajingan dan ibu tirimu itu, sepertinya tidak ada gerakan apa-apa. Tapi, sekarang aku justru melihat Lu Linyan. Dia sedang dansa panas dengan dua pria. Bagus. Kirimkan alamatnya padaku. Saatnya memberinya hadiah besar. Sayong, aku juga lihat suamimu. Halo? Kok ditutup? Ya sudah. Nanti kalau ketemu, seharusnya nggak apa-apa ya. Mau makan makanan ringan malam? Nanti aku bawa pulang. Nggak usah. Udah tidur. Apa yang kamu temukan? Kakak iparmu 3 tahun lalu terdeteksi mengidap penyakit mental yang parah. Lalu dia dipaksa oleh keluarganya untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi, rumah sakit ini menampung para kriminal sakit jiwa paling berbahaya dan sadis se-Indonesia. Setiap tahun, korban jiwa dan luka-luka tak terhitung. Terrace? Ada lagi. Di dalam sana, kakak iparmu nggak ada yang berani ganggu. Waktu dia dimasukin oleh keluarga Lu, baru berusia 18 tahun. Tapi dia bisa bertahan di tengah orang-orang jahat itu. Sepertinya masih banyak hal menarik lainnya. Selidiki terus. Aku ingin tahu semua pengalamannya selama 3 tahun ini. Siap, tugas akan diselesaikan. Tapi, Bang, boleh aku main dulu sebentar? Kayaknya malam ini banyak cewek cantik. Silakan. Siap, makasih, Bang. Aku datang, aku ikutan, dong. Bang, kayaknya aku lihat kakak iparmu. Dandanannya seksi banget. Biarkan dia pasti udah tidur. Lu Linyan. Dulu kamu yang menghasut ayah brengsek itu untuk memasukkanku ke rumah sakit jiwa. Malam ini, waktunya aku ambil bunganya. 3. Dua. Satu. Lu Jingtang. Siapa yang berani memukulku? Wah, nona cantik ini, kok sampai matanya lebam? Lucu banget ya. Itu kan yang tunangannya direbut. Nona kedua keluarga Lu Linyan. Aku yakin, berita teratas besok pasti tentang nona kedua Lu. Siapa yang berani? Jangan foto-foto. Semuanya berhenti. Matikan semua HP kalian. Kakak Zhao Yi, tolong aku. Minggir. Lu Jingtang, kamu lagi? Lu Linyan. Berani-beraninya merebut priaku. Kamu cari mati ya? Jangan bergerak. Hati-hati pecahan kaca. Nanti masuk ke matamu. Kali ini aku maafkan kamu dulu. Kalau masih berani lagi, pecahan kaca ini akan menembus kepalamu. Gila, ayah tidak akan membiarkanmu. Kak Zhao ya. Memukul anjing pun harus lihat siapa majikannya. Nona Lu kedua. Jika Nona tidak puas dengan perbuatan istriku hari ini, ada keluhan apapun, silakan minta ayahmu. Datang ke keluarga Sheng kapan saja untuk menemuiku. Aku akan menunggu kedatangannya. Aku juga penasaran, apakah ayahmu punya nyali untuk berani mengusikku? Kak Zhao ya.
Sudah puas main? Ayo pulang. Sheng Xiaoye, siapa yang jadi anjingmu? Lu Jingtang. Aku sudah lama menghasut. Tapi kakak Xiaoye tetap tidak membencimu. Tak disangka. Kau malah carry mati sendiri. Kali ini, kau pasti mati. Lu Jingtang, aku belum bicara soal kau menipuku. Malah kau yang balik menuduh. Terus kenapa? Pulang. Kau ngapain? Lepasin aku. Kalau masih bandel, aku akan cium kau di depan umum. Jahat. Sheng Xiaoye, kau carry out. Lu Jingtang, jangan-jangan kau cemburu? Hanya karena aku dan Lu Linyan muncul di bar yang sama. Makan aja omong kosongmu. Aku sarankan kau lebih tahu diri. Baik keluarga Shengku, maupun aku, Sheng Xiaoye, bukanlah alat yang bisa kau manfaatkan. Aku merah. Hanya karena aku benci Lu Linyan. Anjingku. Biar dipukul mati dan dikubur sekalipun, tidak akan kubiarkan dia memakannya. Siapa yang jadi anjingmu? Kau Sheng Xiaoye adalah anjingku. Gila, kamu. Sheng Xiaoye, jadi anak baik. Nanti aku marah. Mau ngapain lagi kamu? Jadi anak baik. Lihat sini. Bilang kamu salah. Lu Jingtang, nanti kamu lihat. Nggak mau ngomong ya? Berani. Bilang. Kamu salah nggak? Aku salah. Salah di mana? Gila. Jangan makin keterlaluan. Salah. Salah karena nggak boleh cium kamu. Bilang. Mulai sekarang, kamu akan nurut. Semuanya nurut sama Lu Jingtang. Mulai sekarang aku akan nurut. Semuanya nurut sama Lu Jingtang. Wajahmu yang baru saja dipermalukan. Sudah aku rekam semua. Kalau mulai sekarang kamu nggak nurut, aku akan sebarkan, biar semua orang lihat. Hebat juga kah, Lu Jingtang. Awas ya. Sekarang mau minta maaf. Sudah terlambat. Sekarang mau minta maaf. Sudah terlambat. Kamu terlalu banyak berpikir. Besok lusa antarkan aku pulang ke rumah orang tua. Jangan badal janji. Berdiri. Ada apa lagi? Kalau memang mau pulang ke rumah orang tua, bisa kita beli baju baru. Supaya tidak ada yang bilang, aku memperlakukanmu dengan buruk. Pakai kartu kreditku. Memang jadi lebih penurut. Bapak Sheng, baju ini sangat cocok untuk istri Bapak. Terlihat sangat cantik. Aku puas dengan reaksimu. Beli yang ini saja. Besok aku akan menemanimu ke keluarga lu. Kamu mau menemaniku boleh saja. Tapi kita bicara dulu. Apapun yang kulakukan, kamu tidak boleh ikut camper. Cukup lihat saja. Mau main apa lagi ini?
Kalau aku memukul beberapa orang di keluarga Lu, Bisakah kamu urus? Kamu harus percaya pada kemampuan nama Sheng Xiaoye. 3 kata ini. Mama, gendong aku. dia ini bisa tahu isi pikiranku. Bu, aku pulang. Orang-orang yang merampas harta keluargamu ini. Aku akan hancurkan tulang-tulang mereka satu persatu. Aku akan hancurkan tulang-tulang mereka satu persatu. Sebagai ganti rugi untukmu. Ada apa ini? Tonton. Kamu mau apa? Aku malah ingin bertanya padamu. Ada apa ini? Papan nama gedung Su kemana? Lu Jingdang, apa penyakit jiwa kamu kambuh lagi? Keluarga Su sudah lama bangkrut. Ini adalah rumah keluarga Lu. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur di sini. Minggir sana. Aku sedang bicara dengan Lu Yunchuan, bukan giliranmu untuk ikut bicara. Ini adalah rumah keluarga Lu. Bukan rumah keluarga Sheng. Ayo, tahan dia. Tangkap dia. Ada yang bakal sial lagi nih. Memang cewek ya? Cuma segini jumlah bodyguardnya. Mending jangan keluar lagi. Memelukin. Ayah, si gila ini mengandalkan sedikit kemampuan bela diri. Datang ke rumah kita untuk pamer. Cepat cari orang tangkap dia. Masukkan dia ke RSJ biar gak bisa keluar selamanya. Lu Jingtang. Di pernikahan Yan Er, Lu rebut suaminya. Terus berkali-kali. Kari Mazala Samadia. Gak minta maaf aja udah. Malaberani Muculin Oran. Siapa yang rebut milik siapa? Lu sendiri gak sadar ya? Lu Yunchuan. Cuma bisa naik jabatan karena nikah masuk. Lalu menilep aset ibuku. Beresiko apa lu ngaturin gue? Anak durhaka, diam mulutmu. Rumah ini gak nerima lu. Keluar. Yang harus pergi itu kalian. Saat ibuku meninggal, seluruh dunia tahu, dia mewariskan seluruh hartanya padaku. Dulu aku tidak ada di sini, jadi kau rampas semuanya. Sekarang aku sudah kembali. Kembalikan semua yang kau curi dariku, dengan bunganya. Tonton, ayah tahu kau merasa diperlakukan tidak adil, tapi usiamu masih terlalu muda. Ayah hanya takut kau dibohongi orang lain. Lebih baik biar ayah yang terus menjagakannya untukmu. Jangan bilang kau ayahku. Kau tidak pantas. 15 tahun yang lalu, saat ibuku baru meninggal, kau langsung buru-buru membawa wanita simpananmu dan anak haramnya ke rumah ini. Baru saja aku dewasa, kau langsung membuangku ke rumah sakit jiwa. Saat kau berusaha membunuhku, kenapa tidak bilang kau ayahku? Yang tidak dicintai, dialah pelakor. Ayahku dan ibuku adalah sepasang kekasih. Ibumulah yang pelakor. Coba kau hina ibuku sekali lagi. Dasar gila. Sekiranya dulu, harusnya kau dikurung selamanya di rumah sakit jiwa. Dulu kalian semua bersekongkol untuk memasukkanku ke rumah sakit jiwa. Ingin menghabisi masalah selamanya, ya? Sayangnya,
Aku kuat bertahan hidup. Lu Jingtang, Dazaranak Duraka. Kalau berani, runtuhkanlah aku. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. 3 hari lagi. Kalau aku tidak melihat sertifikat rumah Lu Menshah dan 60 miliar milikku itu, seluruh keluargamu bisa menunggu untuk dikubur bersama. Kau. Ha, berani-beraninya kau melawanku. Jika ada yang perlu dibantu, katakan saja. Jangan sungkan. Sekarang, arahkan mobil itu ke Lu Yunchuan. Tabrak dia. Bah. Sayang, kamu baik-baik saja? Lu Jingtang, dasar wanita. Masa ia mau nabrak ayah kandung sendiri? Aku ini nggak suka lihat orang lain lebih sombong dari aku. Ini cuma saran kecil buat kalian. Anak durhaka ini harus diberi pelajaran. Penampilanku hari ini memuaskan? Lumayanlah. Gimana mau kupuji? Enggak usah. Beberapa hari ini aku ada urusan, enggak pulang. Mobil ini kuhadiahkan buat kamu. Kebetulan aku butuh mobil. Makasih. Kamu enggak penasaran? Aku ngapain? Nggak tertarik. Tong-tong, ini meledak. Cepat lihat trending topik. Shang Dashou, CEO Wildfire Entertainment, bersama bintang populer perusahaannya, Zhang Yueying, DI Hotel Gexiangla. Wah, pria ini mainnya lumayan heboh ya. Yege. Kok kamu masih bisa duduk tenang aja sih? Sekarang di internet pada bilang, kamu sama si Jiang Yuing itu, berguling-guling di satu ranjang. Kalau cewekmu tahu soal ini, bisa-bisa kamu dibelah jadi 8 bagian, terus dikasih ke anjing. Dia cari aku. Aku 3 hari nggak pulang. Dia aja nggak bersuara. Ternyata dia sama sekali nggak peduli. Kamu di luar ada orang atau enggak, sudah jelas banget, ya karena dia nggak ada kamu di hatinya. Pergi sana. Dia suka atau nggak sama aku yang tahu. Nggak usah kamu yang banyak mulut. Oke, tapi, aku dengar-dengar. Cewekmu mungkin ada masalah. Dia ada masalah? Apa hubungannya sama aku? Nggak ada hubungannya ya bagus. Aku dengar, Lu Yunchuan buat rebut harta keluarga cewekmu. Dia cari sekelompok preman, buat ngasih pelajaran ke cewekmu. Cari tahu sekarang juga. Lu Jingtang sekarang ada di mana sih? Katakan apa yang kau mau? Jalan.
Chuan yang menyuruh kalian ya? Berani beraninya main pembunuhan di jalan raya. Nekat juga kau. Nggak takut dipenjara seumur hidup? Pisau sudah di lehermu, tanganmu nggak gemetar sama sekali. Berani, cantik ya. Wajahmu seksi banget. Mending kita cari tempat sepi. Layani abang dengan baik. Aku ingatkan. Sekarang kau yang harus minta ampun padaku. Supaya aku kasih kau jalan hidup. Maksudmu apa? Aku peringatkan kau, nyawamu sekarang ada di tanganku. Lu Yun Chuan nggak kasih tahu? Orang yang dia suruh kau bunuh adalah orang gila. Berhenti. Aku suruh kau berhenti. Sudah ketemu. Wah, kali ini mainnya gila ya. Berhenti. Berhenti, berhenti. Cantik, permainan sudah selesai. Kamu mau apa? Kamu mau bunuh kita semua? Ada masalah? Aduh, kamu ini benar-benar nenek moyangku, sudah ya? Kamu mau mati, aku nggak mau. Berhenti, cepat berhenti. Jangan dekat. Saya yang akan antarmu pergi. Cepat berhenti. Hanya dengan tatapan, dia sudah mengerti. Sheng Zhaoye ini cukup menarik. Cukup gila, kakak hijau. Hanya orang seperti ini yang bisa bertahan di sarang serigala keluarga Sheng. Tolong aku. Cari beberapa orang yang bersih. Siapkan 10 baskom darah babi. Tengah malam, siram ke villa baru. Tempat Lu Yun Chuan pindah. Ingat, tulis jelas di dinding. Membunuh anak kandung sendiri. Merampas harta istri sah. Kejahatan yang tak terampuni. Semoga disambar petir. Baik. Aku akan biarkan mertua ini merasakan sendiri apa artinya kehilangan segalanya. Kalau begitu, sekarang saatnya kita hitung-hitung urusan kita. Kira? Sayang, di luar sana, rumor bahwa aku punya selingkuhan sudah jadi perbincangan hangat. Aku yakin kamu tahu. Tahu. Terrace? Lu Jingtang, aku ini suami sah kamu. Tidak bisakah kamu lebih peduli padaku? Sheng Zei, kita cuma pasangan kontrak. Jangan lupa prinsip kita. Saling tidak ikut campur. Walaupun pasangan kontrak, hubungan kita tetap sah. Aduh. Kamu gila? Lepaskan aku. Kamu gila ya? Kamu gila ya? Kenapa si cewek ini, cuma dengan satu gerakan biasa, bisa bikin hati orang gelisah? Apa aku beneran? Tutup mata dan istirahatlah. Harta warisanmu yang sedikit itu nggak menarik perhatianku. Soal kamu sendiri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh duri, aku malas sentuh kamu.
Camo. Jangan takut, jangan takut. Aku di sini. Ngapain kamu sedekat ini? Ngantuk nih. Ya udah, tidur aja. Kamu yang bilang ya. Sheng Zhao ya napeng camo? Napeng camo? Bukannya tadi kamu bilang kalau mau tidur ya tidur aja? Sana, nikmatin aja. Jangan banyak omong, diam. Aku Lu Jingtang, dasar kamu ini, nih, sakit banget tahu. Mau bunuh suamimu sendiri, ya? Kan kamu yang mulai duluan usil. Aku peringatin kamu. Lain kali kalau nggak dapat izin dariku, berani-beraninya kamu sentuh aku lagi. Aku bikin kamu nggak bisa jalan. Kalau seumur hidupku aku sentuh kamu lagi, aku jadi anjing. Ngomong yang bener dong. Aku udah nggak masalahin. Kan udah selesai. Orang terpelajar itu pakai mulut bukan tangan. Aku duluannya. Konon kabarnya. Kepala keluarga Lu Yunhuan, akan mengadakan jamuan makan malam besok. Pada acara tersebut, seluruh warisan mendiang istrinya, Xu Wangshu, akan diserahkan kepada Lu Linyan. Lu Yunchuan, gagal mencuri warisan ibuku. Sekarang malah buru-buru menyelesaikan masalah. Sebelum aku bertindak, warisan itu sudah dipindahkan duluan. Sepertinya sudah waktunya kalian tahu. Warisan ini sebenarnya milik siapa? Saat kamu diam, kamu lumayan cantik. Sheng Zei, ini kamu memuji atau menghina? Kalau mau dipukul, bilang saja. Ria, baru bicara sedikit sudah mulai mengamuk. Hanya aku yang tidak jijik padamu. Terima kasih ya. Hari ini aku ada urusan penting. Aku pergi dulu. Sudah ketahui ibu pergi kemana? Pak Sheng, hari ini keluarga Lu akan di Royal Crown, memindahkan warisan ibu mendiang ibu kepada adik tirinya. Ibu mungkin akan menghadiri pesta. Baik, aku mengerti. Siapkan mobil. Kita juga pergi. Hello, Pak Sheng. Halo, Ibu. Selamat datang di acara tahunan grup Lu dan pesta ulang tahun putriku. Saya umumkan, putri saya, Lu Linyan, akan mewarisi grup Lu, dan seluruh warisan mendiang istri saya akan saya hibahkan kepada putri saya, Lu Linyan. Pak Lu ini sangat baik pada putrinya. Aku ingat warisan di tangan mendiang istri Pak Lu, bernilai miliaran. Langsung diberikan begitu saja. What? Linyan kami ini sangat cakap, semuanya. Tolong bantu dia nanti. Bu, Pak Lu sungguh beruntung. Punya istri yang baik hati, dan putri yang cakap.
Hari yang indah begini. Masa tidak menggandengku? Hari yang bagus begini. Masa nggak ngundang aku? Lu Jingtang. Aku kasih waktu 3 hari untuk mengembalikan warisan ibuku. Tapi kalian malah main belakang. Benar-benar nggak peduli sama omonganku. Waduh, Yege. Ternyata kakak ipar beneran di sini. Jangan-jangan dia mau sendirian ngambil warisan dari keluarga lu? Diam, nonton aja. Lihat apa lagi yang mau diulas si kecil ini. Ini siapa lagi? Kok nggak pernah dengar? Keluarga lu punya anak perempuan lagi? Hadirin sekalian, saya memang punya anak perempuan dari almarhumah istri saya. Setelah ibunya meninggal, dia terkena gangguan jiwa, lalu dirawat di rumah sakit. Yang di depan ini cuma gadungan. Beberapa hari lalu, dia sudah merusak acara tunangan Linyan dengan keluarga Sheng. Saya sudah bermurah hati membiarkannya, tapi ternyata dia berani mengacau sampai ke sini. Bapak lu memang jago membalik fakta. Sepertinya setelah aku menagih, warisan ibuku tidak berhasil. Kamu langsung buat rencana ini, mengubahku, putri sah keluarga ini, menjadi gadungan. Kamu ngomong apa sih? Bohong atau tidak? Coba lihat ini. Pasti langsung jelas. Ini adalah milik putri sulung keluarga Su, stempel kekuasaan. Konon katanya, siapa yang punya stempel ini, bisa mewarisi seluruh hartanya. Masa iya, perempuan ini bicara jujur, dia benar-benar putri sulung keluarga lu? Dulu sudah pakai segala cara, tetap tidak bisa membuat perempuan itu. Bokor Sul Lokazi, Stampel Warizan. Tag 10K. Ternyata benar-benar ada di perempuan ini. Sekarang masih ada keraguan apa lagi? Stempel ini palsu. Semua orang kuma pernah dengar soal stempel ini. Siapa yang benar-benar pernah melihatnya? Aku lihat, ini pasti dia yang palsukan. Ingin mengambil alih sarang birang lain. Merebut aset. Ini jelas-jelas mau memakan kakak ipar. Yege, perlu aku ke sana untuk menghajar mereka? Tunggu dulu. Lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi. Lu Jingtang, aset-aset ini adalah pemberian ayah untukku. Apa hubungannya dengan kamu dan ibu itu? Apa hubungannya dengan kamu dan ibu itu? Sekarang stempelnya sudah hancur. Lihatlah apa yang masih bisa kamu lakukan. Berani beraninya kau pukul aku. Lu Linyan, kesabaranku ada batasnya. Kalau aku dengar lagi satu-kata henan tentang ibuku dari mulutmu, aku tak segan membuatmu diam selamanya. Ibu, tolong aku. Lepaskan dia, cepat. Stempel ITU, cuma ku bawa untuk memperlihatkannya pada kalian. Hari ini, aku bikin kesini untuk berdebat. Lu Yunchuan, bukannya kau paling sayang pada anak perempuan ini? Bagaimana kalau kita bertukar? Warisan ibuku, tukar dengan wajah putrimu. Diam, kau bahkan tak bisa membuktikan identitasmu sendiri. Berdasarkan apa kau mau mengambil seluruh warisan mendiang istriku, aku sarankan kau pergi dengan baik-baik. Kalau tidak, Jeonggang salah convaincu. Pak Lu, menurutku, kau terlalu baik hati. Membiarkan seorang penipu berbuat semaunya di pesta. Seharusnya dia ditangkap. Betul, orang gila entah dari mana. Berani-beraninya mengaku sebagai orang lain. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap. 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 Yege, ini jelas-jelas mau menerkam kakak ipar. Perlu aku ke sana untuk menghajar mereka? Tidak perlu. Kalau masalah segini saja tak bisa diatasi. Mesakku keluarga, Shangpon. Dia akan diterkam sampai tak tersisa tulangnya. Kau benar-benar bisa tenang ya? Cepat tangkap. Tangkap dia. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa melihat kemunafikanmu. Pada dasarnya, kau cuma tidak rela melepas warisan ibuku kan? Lu Yunchuan, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi sekarang, kesabaranku sudah habis. Yang tidak ingin lenyap dari kota Yun, bisa mulai minta ampun sekarang. Wah, mulutmu besar sekali. Kau pikir kau siapa? Bisa membuat keluarganya lenyap? Aku bukan siapa-siapa, tapi later belakang di belakangku. Mungkin tak bisa ditandingi oleh semua orang di sini sekalipun. Yege, dia sepertinya mau memakai nama baikmu untuk pamer.
Si gila sok pintar. Dia pikir dengan mengatasnamakan aku, semuanya akan beres. Tanpa bukti, mana ada yang percaya. Kamu pergi, cari waktu yang tepat untuk bersaksi membelanya. Siap. Semuanya, jangan terpengaruh olehnya. Dia cuma orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Kabur dari rumah sakit jiwa. Selain ngomong gila, dia bisa apa lagi? Betul juga, menurutku, otaknya memang punya delusi. Sok merasa hebat, mau jadi orang penting apa? Berani-beraninya bercanda dengan nyonya muda keluarga Sheng. Kalian sudah bosan hidup ya? Saudari, kamu baik-baik saja? Ini temannya CEO Sheng. Cewek gila ini ternyata benar-benar nyonya muda keluarga Sheng. CEO Sheng terkenal kejam. Orang yang berani macam-macam dengannya, hanya karena satu kalimat, bisa bikin kita hilang total. Kak Xiaoya, kenapa mau membela cewek ini? Acara pesta hari ini, tidak kusukai. Tolong tanya suamiku, harus bagaimana ya? Saudari, Kak Sheng sudah bilang, perasaan saudari yang paling utama. Berani ganggu saudari, akan kubuat mereka lenyap dari kota Yun. Kalau begitu, pesta ini bongkar saja. Apa masih belum buru-buru bongkar tempat acaranya? Bang Ye, aku merekam Luo Jingtang, penampilannya di pesta. Coba lihat. Tak disangka, Xiao Fengzi saat mengerjakan sesuatu. Cukup hebat. Bang Ye sangat mengaguminya. Bodoh sekali. Harus pakai cara seperti ini, yang rumit untuk mempermainkan orang. Aku masih mengaguminya. Masih ngotot, Luo Jingtang mengatasnamakan keluarga Sheng. Dalam hati, pasti sangat senang. Kirimkan video dan fotonya padaku. Siap. Setelah dikirim, hapus semua dari ponselmu. Jangan sisakan satu foto pun. Oh, Oh iya, dia di mana? Beberapa orang sangat beruntung. Meskipun jahat sekalipun, selalu ada yang mencintainya. Tidak seperti aku. Luo Jingtang, jalanmu ke depan masih panjang. Selamat ulang tahun ke-21. Luo Jingtang. Malam-malam tidak pulang ke rumah. Masih minum banyak alkohol. Tidak sadar kalau kamu sudah punya suami? Si pemabuk kecil. Kamu siapa? Suamimu.
Kamu bilang aku temanmu. Kalau begitu, bolehkah kamu ucapkan selamat ulang tahun untukku? Aku priamu. Kalau tidak mau bilang, ya sudah. Kamu ingin merayakan ulang tahun? Nyalakan. Cantik sekali ya. Bagus, kan? Bagus. Lu Jingtang. Asalkan kamu tetap tenang dan berada di sisiku, cukup patuh. Apapun yang kamu inginkan bisa kuberikan. Sheng Zei. Sejak aku lahir, aku sudah mengerti satu prinsip. Mengandalkan siapapun tidak sebaik mengandalkan diri sendiri. Prinsip ini pasti tidak kamu pahami. Kamu tahu bagaimana rasanya melihat orang tuamu sendiri mati di depan matamu? Apa kamu tahu rasanya? Orang tuaku meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Yang mereka tinggalkan untukku adalah harta warisan yang sangat besar. Itu membuat seluruh keluarga Sheng mengincarnya. Tempat aku hidup hanya penuh dengan intrik dan bahaya. Satu langkah yang salah, langsung terjerumus ke jurang yang dalam. Kalau kamu takut, sekarang masih ada waktu untuk mundur. Tekad? Aku ini tidak pernah tahu arti kata takut. Lu Jingtang, ingat kata-katamu hari ini. Aku sudah memberimu kesempatan. Setiap langkah ke depan harus kau tempuh bersamaku. Bagaimana perasaanku? Hubunganku dengannya semakin rumit dan tidak jelas. Apa minatnya padaku? Si orang gila? Jingtang, akhirnya kau menghubungiku. Lama tidak berjumpa, Bapak Wu Feng. Setelah ibuku meninggal, hanya kau, sahabat dekatnya, yang masih mau melindungiku. Tanpa bantuanmu selama 3 tahun ini, di rumah sakit jiwa itu, aku mungkin sulit bertahan hidup. Ibumu adalah penyelamat nyawaku. Ini semua sudah seharusnya kulakukan. Kali ini comment Gubanjiku? Jika ada yang perlu kubantu, katakan saja. Setelah mengacaukan pesta penerus keluarga Lu, aku tidak keluar lagi. Aku ingin tahu, apa yang sedang terjadi di keluarga Lu sekarang? Aku sudah menyelidiki sedikit. Lu Yunchuan menyebarkan kabar bahwa di pesta malam penerus itu, Ko bersekongkol dengan pengkhianat di sisi Sheng Zhaoye untuk menipu semua orang. Wanita di sisi Sheng Zhaoye, Anya Lulignan Seoran. Mereka bahkan memalsukan beberapa foto. Akan kukirimkan padamu sekarang. Sakit kepala. Sheng Zhaoye ini benar-benar batu sandungan besar di Jalan Balas dan Damku. Kesempatan yang bagus bisa membuat nama ibu anak keluarga Lu tercemar sampai ke selokan. Tapi gagal di ujung.
Lalu apa rencanamu sekarang? Perlu bantuanku, membantumu menghadapi keluarga Lu? Tidak perlu. Kudengar, Sheng Xiaoye paling benci wanita yang dibuat-buat. Adikku itu, nomor 1 dalam hal dibuat-buat. Maksudmu? Katakan, bagaimana kalau aku menyusup ke komputer Sheng Xiaoye, dan di jadwalnya, menambahkan pertemuan dengan Lu Linyan? Apa yang akan terjadi jika mereka bertemu? Kau ingin memanfaatkan Sheng Xiaoye? Aku tahu batasnya. Begitu Sheng Xiaoye bertemu Lu Linyan, keluarga Lu akan segera hancur. Selesai. Lu Linyan. Aku sudah mengantarkan pria yang paling kau inginkan ke hadapanmu. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tuan muda, Nyonya, supnya sudah siap. Pak Sheng, Nona Lu sudah datang. Lu Linyan sudah terjebak. Nona Lu yang mana? Putri dari Bapak Lu Yunchuan, Nona Lu Linyan. Dia tahu aku di sini dari mana? Katanya diundang oleh Anda. Saya sudah tanya asisten. Kata asisten, di jadwal harian, di komputer Anda, memang ada acara ini. Diundang olehku? Ya. Dia kenapa sih? Aku akan temui dia. Bangsa tak punya hati. Kenapa tiba-tiba marah-marah? Mau mainnya? Baiklah. Aku temani kamu main. Jangan-jangan dia tahu ini perbuatanku? Nyonya. Kak Xiaoyi. Kak saya, kamu janji ketemu aku hari ini ya? Dia malah menggendongnya pergi? Laporkan pada Tuan Muda. Dia menggendong wanita lain pergi. Bagaimana dengan nyonya kita? Bukankah Shen Daye sendiri yang bilang, dia paling benci wanita yang dibuat-buat? Baru saja Lu Linyan bertingkah seperti apa? Kenapa dia masih? Mulut pria, bohong belaka. Di mulut bilang benci teh hijau. Sebenarnya justru suka dengan yang seperti itu. Ini adalah kesalahanku. Aku tak menyangka bisa beruntung digendong oleh Sheng Xiaoye. Kak Xiaoye, kenapa kamu menjatuhkanku? Aduh, sakit sekali. Diam. Perintahkan saja. Mulai sekarang, jangan sekali-kali membiarkan Lu Linyan masuk ke rumah Sheng. Aku tidak ingin melihatnya lagi selamanya. Ya. Kak Xiaoye. Kak Xiaoyi, apa maksudmu? Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Aku peringatkan kau, kalau kau tidak ingin mati, segera pergi dari sini.
Wah, Lu Jingtang. Berani sekali. Berani memanfaatkanku dan menyodorkan wanita padaku. Ya? Orang yang tidak tahu bersyukur. Kemarilah, lihat apa yang dia lakukan. Bagaimana? Sedih sekali? Ya, seharusnya kau menyesal ketika aku menjadi sandaran wanita lain. Bagaimana kau, Lu Jingtang, akan menghadapinya? Bicara. Nyonya, dia tertidur. Apa katamu? Nyonya, dia duduk di pintu dan tertidur. Lu Jingtang, kau kekap Naiman. Masih bisa tidur. Eden. Pria ini maksudnya apa sih? Jingtang. Entah kenapa Sheng Xiaoye belakangan ini jadi aneh. Bisa-bisanya dia membiarkan dirinya dikait-kaitkan dengan keluarga Lu. Dia juga tidak mau klarifikasi. Sekarang semua orang mengira Lu Linyan memang wanita milik Sheng Xiaoye. Keluarga Lu pun ikut terangkat. Kamu tahu berapa banyak kekayaan yang didapat Lu Yuncuan dalam semalam? Tidak ada yang boleh menghalangi jalanku. Sheng Xiaoye pun tidak boleh. Kalau dia benar-benar mau jadi sandaran keluarga Lu, aku akan runtuhkan gunung itu. Aku ini orang biasa. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jingtang. Lagi pula, Lu Lingyan yang mendekati Sheng Xiaoyan. Baginya belum tentu hal yang baik. Sheng Xiaoyan itu orangnya kejam. Banyak yang ingin membunuhnya. Membunuhnya susah. Tapi membunuh Lu Lingyan itu mudah. Linyan, semua orang tahu kamu sekarang adalah wanita paling bahagia. Tuan muda Sheng itu menikahi Lu Jingtang cuma untuk pajangan. Semua orang tahu orang yang paling dia cintai adalah ibumu. Ini belum seberapa. Lambat laun. Aku akan mengusir Lu Jingtang dari keluarga Sheng dan menjadi nyonya muda keluarga Sheng yang sah. Hahaha, benarkah, Lu Jingtang? Kenapa kamu di sini? Wah, kamu lihat berita belakangan ini? Berita dan topik panas semua tentang hubunganku dengan kakak Xiaoye. Sekarang semua orang mengira, orang yang disukai kakak Xiaoye adalah aku. Dan kamu lambat laun akan diusir dari keluarga Sheng. Kita lihat saja. Kalian siapa? Lepaskan anakku. Kak, wanita inilah orangnya. Bawa mereka pergi. Kamu mau apa? Aku akan telepon polisi. Kalau tidak lepaskan, aku telepon polisi. Kalau mau mati, silakan telepon polisi. Hei, kalian tahu siapa aku? Aku ini wanita Sheng. Berani-beraninya kalian menangkapku. Kalau kamu bukan wanita Sheng Xiaoye, aku malah tidak akan menculikmu. Ternyata Muzu Sheng Xiaoye. Terjadi begitu cepat. Lepaskan aku. Kalau mau menangkap, tangkap dia saja. Gila. Tidak tahu diri. Bawa Senyo pergi. Ayo pergi. Pak Sheng. Belakangan ini, hubungan cinta benci Anda dengan dua putri keluarga Lu membuat harga saham perusahaan naik turun. Ini berdampak buruk pada bisnis perusahaan. Kalian berdua bodoh ya? Pak Wang adalah teman Sheng Xiao. Cepat lepaskan.
Seseorang menculik Lu Lingyan di jalan. Siapa? Saat menculik, kakak ipar ikut dibawa. Si gila kecil akhirnya akan merasakan pahitnya. Kamu tidak menyelamatkannya. Kamu pikir aku akan terancam karena dia? Aku, Sheng Xiaoye, akan terancam karena seorang wanita? Lucu. Ada apa, Pak Sheng? Tidak ada apa-apa. Seseorang yang berani melawanku. Akan merasakan pahitnya. Siapa yang berani, berani sekali, berani menyinggung Anda, sungguh pantas mati. Benar, benar. Aku masih ada urusan. Rapat ditunda. Wang Chen, bawa orang. Berani menyentuh orangku, sudah bosan hidup? Jangan tangkap aku. Kumohon lepaskan aku. Berapapun uangnya akan kuberikan. Kita menculik wanita milik Sheng Xiaoye. Kau pikir kami menculik demi uang? Hahaha, cepat ke sini, ya? Cepat ke sini. Kau yang kemaksud. Bisa jalan gak sih? Cepat. Ayo jalan. Tahan saja wanita milik Song Xiaoye. Yang satunya langsung eksekusi di tempat. Ayo jalan. Sudah tahu banyak jalan, tapi kamu malah lewat sini. Pilih-pilih jalan yang ini. Ayo, kubawakan kau ke alam baka. Nyawaku tidak semudah itu kau ambil. Wah, bos, wanita ini sama sekali tidak merasa sakit. Dia masih manusia nggak sih? Barusan cuma main-main sama kalian. Sekarang giliranku. Sekarang kau bisa bilang selamat tinggal pada dunia ini. Ampun. Aku bisa antar kau cari bos kami. Kalau dari tadi setuju, kan enak. Kamu memang tangkas. Aku mau pergi. Kalau Lu Yunyan? Dia tidak ada hubungannya denganku. Kalian mau bunuh atau mau ikat? Terserah kalian. Aku juga tidak akan bocorkan setengah kata pun setelah keluar. Kalian bisa tenang soal itu. Waktu kami menangkapnya, kamu bersamanya. Bagaimana aku tahu? Kalau kamu kami lepaskan. Apa hubungan kalian berdua? Setelah keluar, apa kamu akan melakukan sesuatu? Kalau begitu, kalian mau berkelahi ya? Bush. Kakek itu datang. Nona, aku akui kamu punya kemampuan, tapi urusanku juga hampir selesai. Begini, beri aku sedikit waktu. Tunggu sampai transaksiku berhasil. Aku akan segera mengantarmu keluar. Bagaimana? Boleh? Silicon Masak, Tuan Shang. Aduh, aku benar-benar tidak menyangka, Sheng Xiaoye yang sudah mendominasi dunia bisnis selama bertahun-tahun, ternyata adalah seorang yang cinta mati. Kalau tahu dari dulu, seharusnya aku bertindak lebih awal. Ling Lao, umurmu sudah tua banget. Masih main proyek menegangkan seperti penculikan. Itu tidak baik untuk jantungmu. Sheng Xiaoye, aku dan orang tuamu juga punya sedikit hubungan. Menurut senioritas di lingkaran kita, kamu harus memanggilku Bapak. Darah yang pernah menempel di tanganku. Semuanya adalah dengan orang tua. Darah orang yang punya sedikit hubungan. Kamu. Sheng Xiaoye. Aku tidak akan banyak bicara lagi denganmu. Karena kamu datang mencariku, berarti kamu ingin berbicara denganku. Kamu berikan setengah aset keluarga Sheng kepadaku. Ling Lao, nafsumu besar sekali. Bisakah kamu menelannya? Bisa dicerna atau tidak? Kamu tidak perlu khawatir. Kalian lebih baik khawatir. Orang yang ada di tanganku, gadis cantik yang manja itu. Anak buahku sudah terbiasa kasar. Kalau sampai tergores atau terbentur. Aduh. Bawa orang ITU Carrier. Ternyata tidak langsung menolak.
Lagi pula, orangnya sudah sampai sini. Sheng Xiaoye tentu peduli pada Lu Linyan. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Datang dalam keadaan selamat. Kak Xiaoya, Kak Zhao, tolong aku. Masih ada orang lain? Masih ada orang. Pak Lin, waktu kami mau ikat orang tadi, Lu Linyan nggak mau lepasin satu orang. Biar nggak ribet, Kami bawa sekalian. cewek itu jagoan. Sus the dieter. Dia mana? Tenang saja, Pak Lin, sudah beres. Dibunuh? Memang sudah dibunuh. Memang sudah kubunuh. Anak buahku bekerja dengan cepat. Dibunuh gimana? Satu tebas, langsung tewas di tempat. Pak Lin. Orang yang aku aja nggak tega sentuh. Orang yang aku aja nggak tega sentuh. Kau malah tebas begitu saja. Langsung kau gorok lehernya. Maksudnya apa? Siapa yang izinkan kau berbuat begitu? Pak Lin. Pak Lin. Bunuh semua yang tersisa. Wah, bahaya. Siapa itu? Kellier. Gedung Y sudah dirusak. Oleh para penculik. Sandarkan dirimu padaku. Mas, tolong lepaskan tali ini. Aku mohon. Direktur Sheng. Gaun ini, Bukannya yang dipakai Lu Jingdang hari ini? Mungkinkah Sheng Xiaoya? bukan datang untuk menyelamatkanku. Tapi untuk menyelamatkan Lu Jingdang? Tidak, aku tidak percaya. Xiaoya. Kenapa bisa begini? Tidak mungkin. Akulah wanita Sheng Xiaoya. Xiaoya datang ke sini untuk menyelamatkanku. Dia datang demi menyelamatkanku. Tunggu dulu. Masih ada satu hal yang belum dilakukan. Abu itu, Meledakkan gedung. Wang Chen akan meledakkan gedungnya. Bang Ye. Gedungnya sudah dikendalikan, masih ada lagi. Si gila kecil terluka. Aku tidak enak badan. Ya. Kembang apinya cantik sekali. Kamu suka? Kamu menyebut ledakan itu kembang api? Sungguh romantis. Hadiah permintaan maaf ini aku terima. Si gila kecil. Semuanya adalah rencana jahat Lu Jingtang. Membuat putriku diculik. Sampai sekarang masih belum sadarkan diri. Wanita ini sudah berhasil mendekati keluarga Sheng yang besar ini. Kedepannya akan sulit untuk melawannya. Ayahku sedang berada di antara hidup dan mati. Masih harus menyisihkan tenaga untuk melawanku. Sanggemengeruken. Kamu yang membuat putriku tidak sadarkan diri. Kenapa kamu tidak mati saja? Kalau kamu ingin mati, aku bisa mengantarmu dan putrimu berkumpul di bawah sana. Tonton. Kalian semua adalah anak kandungku. Mengapa harus saling bermusuhan? Tidak bisakah kalian hidup damai? Hidup damai? Kau berharap aku bisa hidup damai dengan sampah yang merebut identitasku. Begitu? Kau memang serakah sekali. Nggak heran. Lu Linyan yang kau besarkan punya muka setebal tembok kota. Lu Jingtang. Inikah caramu berbicara pada ayahmu? Ayah? Ayo. Sudah mati sejak hari dia selingkuh dengan wanita lain.
memaksa ibuku bunuh diri, dan dengan tangannya sendiri, mengirimku ke rumah sakit jiwa. Sekarang, hidupku membisu. Meski kau tak mengakuinya, aku tetap ayah kandungmu. Itu fakta yang tak bisa kau ubah. Aku mengerti. Kau begitu buru-buru. Ingin memperbaiki hubungan ayah anak denganku. Ingin mengikatku dengan ikatan darah. Hanya karena kau tahu, Lu Linyan tak akan bangun lagi. Jadi kau ingin melalui diriku. Menjilat keluarga Sheng, benar kan? Tonton. Bagaimana bisa kau berpikir begitu? Bagaimanapun, kita satu keluarga. Dulu saat ibumu meninggal, bahkan polisi menyimpulkan, itu bunuh diri. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Diam. Kau pikir aku tidak ingat kejadian tahun itu? Tonton. Sudala, un gâteau anak Kessil. Selalu kacau. Bahkan di pengadilan sekalipun, itu tidak akan dianggap. Untuk apa kau bersikeras? Kalau begitu kau sangat percaya diri. Kau tidak tahu kan? Hari itu adalah hari pernikahan kalian. Mama menyiapkan sebuah kamera video. Ingin merekam semuanya. Untuk memberi kejutan padamu. Tapi malah menemukan bukti kau berselingkuh. Lu Yonchuan, ingat sekarang? Kau taruh obat di kue itu. Membunuh ibuku. Lalu memaksanya jadi depresi. Hingga bunuh diri dengan melompat dari gedung. Saat kau buru-buru mengkremasinya, kau tidak tahu, kan? Di perutnya ada anakmu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bukannya kau ingin aku memaafkan keluarga Lu? Baiklah, hari ini aku juga bawa sepotong kue. Mari kita makan bersama. Setelah makan kue ini, aku akan melupakan dendam di antara kita. Tonton, bisakah kau maafkan yang lain? Semuanya adalah kesalahanku dulu. Biarkan aku saja yang menanggung akibatnya. Cuket. Bahkan jika kita semua mati, ibumu tidak akan kembali. Tidak mungkin. Aruska Bertindak Sekejamini? Aku kejam, dibandingkan dengan kalian, ini belum seberapa. Nasib kalian sekarang adalah karma yang pantas kalian terima. Lu Jingtang. Bagaimana bisa kau berubah menjadi seperti ini sekarang? Aku tidak punya waktu untuk bernostalgia dengan kalian. Satu porsi untuk satu orang. Habiskan. Dendam kita akan lenyap. Kau tanya seberapa dalam cintaku. Seberapa besar cintaku padamu, sayang. Aku cinta kamu. Selamat hari jadi pernikahan. Bulan mewakili hatiku. Tang, ayah salah. Ayah tahu salahnya. Megan, apa perlu aku paksa? Semua ini sudah kusiapkan untukmu. Kau Megan. Megan. Aku makan. Ibu. Kalau saja dulu, benar-benar ada kamera. Ibu, benarkah ibu akan memberikan perusahaan ini kepada ayah? Benar, sayang. Tang, kamu pegang ini. Nanti setelah ayah pulang, kita beritahu kejutan ini bersama-sama, ya. Sebentar lagi ibu akan menyuruhmu keluar, baru kamu keluar, oke? Oke. Ibu. Sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Aku sangat lelah. Aku ingin tidur. Hello, Sheng Xiaoye. Aku keracunan. Bisa jemput aku pulang? Apa katamu? Aku bilang, aku keracunan. Butuh bantuan cuci lambung. Aku di kamar 306 rumah sakit Shengxi. Kurasa aku tidak bisa bertahan lama lagi. Halo. Ke rumah sakit Shengxi, ruang 306. Sekarang juga, beritahu para staf medis itu, kalau orangnya sampai tewas, aku akan bikin mereka ikut mati. Akan segera kau turunkan.
Lu Jingtang. Sudahlah, kamu satu-satunya keturunan yang tersisa. Sekarang jadi jagoannya. Sudah belajar bunuh diri dengan racun. Kamu sudah tahu semuanya. Tanpa bertip sedikit pun, langsung melahap semua racunnya. Kamu memang berniat mati. Atau merasa punya 9 nyawa yang bisa dihabiskan? Kenapa? Sekarang sudah tidak mau bicara denganku lagi? Aku kira. Aku kebal terhadap racun. Lagi pula aku sudah di rumah sakit. Cuma nggak nyangka. Racunnya bekerja secepat itu. Kamu kebal terhadap racun? Selama 3 tahun di rumah sakit jiwa. Aku dipaksa minum berbagai macam obat-obatan aneh. Yang lain semua mati. Hanya aku yang masih hidup dengan baik. Jadi, aku benar-benar nggak berniat bunuh diri. Kalau bukan karena aku, kamu sudah mati sekarang. Aku harus berterima kasih banyak padamu. Kalau begitu, apa yang harus kubalas untukmu? Balas? Tergantung apa yang kamu berikan. Entah balasan ini bisa diterima atau enggak. Lu Jingtang, kali ini aku benar-benar takut. Cekat APA. Takut jadi duda? Takut. Jadi mulai sekarang aku harus jaga kamu ketat. Sheng Zei, ibuku, selalu sangat percaya pada ayahku. Tapi akhirnya dikhianati oleh orang terdekat. Oleh suaminya sendiri. Mayatnya tidak utuh. Akankah kamu menjadi orang yang bisa kupercaya? Setelah kondisinya membaik, aku akan bawa dia pulang. Keluarga Lu sudah runtuh. Kakek menyuruh kita pulang. Sepertinya dia ingin kita bercerai. Bagaimana pendapatmu? Kita hadapi saja saat itu tiba. Wah, Nona Lu sudah datang. Silakan duduk. Kupikir keluargamu, Lu, sudah punah semua. Jadi kau tidak berani datang. Kenapa tidak berani? Bapak maksudnya apa? Bapak, maksa bapak dengan semua ini apa? Mari kita bicara singkat saja. Kamu bercerai dengan Nona Lu. Aku tidak setuju. Xiaoye, Bapak kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu bercerai dengan Nona Lu, posisi pewaris ini tetap jadi milikmu. Kalau tidak, Bapak mau ganti pewaris? Benarkah? Tentu saja benar. Tanda tangan atau tidak? Seperti binatang buas. Bahkan Sheng Xiaoye, seandainya aku tahu wajah asli mereka. Aku tidak akan bercerai. Aku juga sudah lama tidak ingin jadi pewaris yang disebut-sebut ini. Kalau Nona Lu, kalau Xiaoye, bukan lagi putra miliampere-stunden kota Kelo Aga Sheng. Apakah kamu masih mau bersamanya? Kalau Bapak benar-benar menyelidiki identitasku, seharusnya Bapak tahu, Yang Kesekai bukanlah statusnya sebagai putra mahkota keluarga Sheng. Cucu Bapak sangat kusukai. Aku bisa nikah masuk ke keluarga Lu. Anak durhaka. Lu Jingtang, kau dari sini. Aku tanya sekali lagi, pernikahan ini bercerai atau tidak? Tidak. Baik, sangat baik. Maka secara resmi kumumkan. Sheng Xiaoye dikeluarkan dari daftar calon penerus. Kalian berdua keluar dari keluarga Sheng. Bagus. Kalau begitu, Sheng Xiaoye ku bawa pergi ya. Ayo pergi. Kamu.
Ini rumah Ibu Sheng ya? Ayah, dulu beli pakai uang hasil main saham. Gimana? Agak kecil ya? 90 meter persegi, 2 kamar 1 ruang tamu. Bagus. Nyaman. Aku suka. Masalahku sudah selesai. Gimana dengan rencana balas dendammu? Aku sudah siap, asal orangnya sudah lengkap. Acara apapun sama saja. Karena akhirnya sama. Ulang tahun Sheng Zhenguo sebentar lagi. Ayah. Tanpa aku sebagai penerusnya, Sheng Zhenguo pasti akan mengadakan pesta ulang tahun yang meriah. Sekarang kakek hanya bisa mengandalkan dia. Aku pasti akan beri mereka kejutan besar. Baiklah, Sepekat. Aku paham perasaanmu. Dendam apapun harus dibalas sendiri. Baru bisa lega. Aku tunggu kabar baiknya. Xiao Ye sudah pulang. Zihan, cepat sapa orang. Ayah, aku tidak mau. Istrinya sudah memukulku berkali-kali. Bagaimana kamu bicara? Ayah, Xiao Ye sudah pulang. sudah pulang. Aku kira kamu demi wanita itu. Tidak mau keluarga ini lagi. Ah, ayah. Bagaimana bapak bicara? Xiao Ye bukan orang seperti itu. Aku akan bicara padanya. Xiao Ye, kamu ikut aku. Sheng Zhenguo, kamu ingin bicara apa denganku? Xiao Ye, kamu sudah lama tidak memanggilku paman. Masih ingat foto ini? Ini difoto pada hari ulang tahunmu yang ke-18. Untuk merayakan ulang tahunmu, aku dan orang tuamu membawamu. Bermain sepanjang hari di Taman Hiburan. Aku dan orang tuamu membawamu. Kami bermain, tertawa. Aku ingat. Akhirnya aku yang menggendongmu pulang. Sayangnya, orang tuamu dalam perjalanan pulang mengalami kecelakaan mobil, tapi untungnya kamu dan aku naik mobil yang sama. Xiao Ye, sudah bertahun-tahun berlalu. Aku sangat merindukan ayahmu. Kamu merindukannya? Tentu saja. Paman. Kamu ingin turun menemani orang tuaku? Kamu baru saja pulang. Untuk apa aku bicara ini padamu? Ayahmu berpesan padaku sebelum meninggal. Harus merawatmu dengan baik. Aku takut setelah aku meninggal nanti tidak berani bertemu mereka. Xiao Ye, pulanglah, tinggallah di rumah. Kita semua satu keluarga, seperti dulu lagi ya. Aku hanya punya satu anak perempuan. Aku akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Nanti aku akan menyerahkan perusahaan padamu ya. Xiao Ye, kamu ketua APA? Paman. Benar akan menyerahkan perusahaan padaku? Tentu saja. Kalau yang paman katakan semuanya benar, maka kita bisa seperti dulu lagi. Tapi sekarang aku sudah menikah. Lebih nyaman tinggal di luar. Bagus. Mulai sekarang kamu adalah penerusku, penerusku. Kamu dan istrimu mau apa? Bilang saja ke paman. Paman akan penuhi. Xiao Ye, sudah lama paman tidak melihatmu sebahagia ini. Ayah. Bagus sekali. Bagus sekali. Aku tidak menyangka kita berdua masih bisa ngobrol seperti hari ini. Aku rasa kakak dan kakak ipar juga ingin kita rukun. Berani-beraninya kamu menyebut ayah ibuku. Aku tidak akan membiarkanmu. Paman, saya masih ada urusan. Perlu menelepon dulu. Baik. Paman tunggu kamu makan bersama.
Waktunya sudah tiba. Unggah bukti bahwa Sheng Zhenguo merancang kecelakaan untuk hak waris dan membunuh kakak serta iparnya ke internet. Siap, Pak Sheng. Lalu, unggah juga fakta bahwa Sheng Zihan adalah anak di luar nikah yang lahir dari perselingkuhan Sheng Zhenguo setelah menikah ke internet. Ayah, ibu, semua ini sudah berakhir. Xiaoye sudah pulang. Kami baru menunggumu untuk memulai pesta. Suara apa itu? Kenapa ada mobil polisi? Sepertinya pesta ulang tahun paman tidak jadi diadakan. Sheng Xiaoye, apa yang kamu lakukan ini? Saya hanya menyerahkan catatan kejahatan kalian ke polisi. Sheng Xiaoye, kamu gila. Apa kamu ingin menghancurkan keluarga Sheng? Ini akibat perbuatan anggota keluarga Sheng sendiri. Aduh. Ada yang melaporkan keluarga Sheng, diduga menyewa pembunuh. C'est 40. Tolon Semua. Ikut kami un tuc bantu penyelidikan. Ayah, ada apa? Sheng Sei, kenapa kamu tega menghancurkan keluarga Sheng? Kenapa? Sejak kamu menyewa orang untuk mencelakakan mereka dalam kecelakaan mobil. Sejak kamu membunuh orang tuaku. Sejak aku berusia 18 tahun. Selama bertahun-tahun ini. Aku selalu menunggu hari ini. Kamu sudah tahu semuanya? Aku tidak bermaksud membunuh mereka. Aku cuma ingin membuat ayahmu cacat, agar posisi penerus jatuh ke tanganku saja. Hanya itu. Kata-kata itu, simpan saja untuk diceritakan ke polisi. Kakak sulung dan istrinya dibunuh oleh adikmu. Ayah. Xiaoye, kakek tidak tahu apa-apa. Kamu pulanglah. Aku akan memberikan semua yang dimiliki keluarga Sheng padamu. Aku tidak akan kembali. Selamanya tidak akan. Kamu, bawa dia pergi. Ayah. Kekek. Sheng Zei. Kenapa kamu datang? Aku lihat di luar hujan. Kalau kamu kehujanan dan jadi flu, aku akan khawatir padamu. Kamu benar-benar akan khawatir padaku? Iya, sekarang aku sudah mulai khawatir padamu. Gimana ini? Aku sangat senang kamu khawatir padaku. Ayo, aku ajak kamu ke suatu tempat. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Ini kan alma materku. Ini juga alma materku. Benarkah? Ini juga alma matermu? Bukannya kamu sekolah di luar negeri? Aku cuma sekolah di sini Sidon. Lalu orang tuaku kecelakaan. Lalu dikirim ke luar negeri sama paman. Aku bilang juga kok rasanya. Pernah lihat kamu di mana? Ternyata kita dulu pernah ketemu. Sheng Zei, jadi dulu kamu sudah kenal aku? Ayah, kita beda kelas. Kamu suka melamun lihat keluar jendela. Makanya aku mengenalimu. Mengenalimu. Kamu adalah tunanganku. Terus kenapa dulu? Kamu nggak cari aku? Ini salahku. Kalau aku pulang lebih cepat, pasti akan tahu semua yang terjadi padamu. Akan tahu kamu dikirim ke rumah sakit jiwa sama keluarga lu. Semua ini salahku. Kamu juga selalu berada dalam kegelapan. Semuanya sudah berlalu. Kita bisa menerobos kegelapan sendiri. Itu sudah jadi pahlawan. Kamu benar. Menurut kamu, aku waktu SMA kayak gimana? Waktu itu, kamu sok jaim, terus suka banget dandan. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi, buat ngomong. Kamu cewek tercantik yang pernah aku lihat.
Bu Sheng hari ini sangat ramai ya. Senang nggak? Nanti aku sering-sering ajak kamu balik ke alma mater. Nanti kalau kita udah punya anak, ajak dia juga ke sini. Pintar sekali ngomongnya. Awas kalau masih lancang. Ini ganteng dengan siku yang bergambar bunga haitong. Kok bisa ada di kamu? Ini ibuku yang buatkan sendiri. Untukku. Dulu aku kira ini hilang, sampai nangis lama. Sebelum keluar negeri, aku mau nembak kamu. Nggak nyangka di lapangan. Nemu gantungan kuncimu yang bunga haitang ini. Terus disimpan sampai sekarang. Oh. Ternyata kamu diam-diam suka sama aku. Ayah. Sejak pertama kali lihat kamu, aku langsung suka. Lu Jingtang, aku akan jadi orang yang paling mencintaimu. Dan hanya mencintaimu. Kamu percaya nggak sama aku? Ibuku. Karena jatuh cinta pada seorang pria, sampai kehilangan nyawa, aku nggak berani percaya cinta. Aku menutup diri. Tapi karena kamu, Sheng Xiaoye, aku belajar merindukan. Belajar mencintai. Kamu harus terus-terusan suka sama aku. Ok. Aku akan terus, selalu, dan selalu menyukaimu.